Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari praktikum kita yang kemarin, yaitu bagaimana teman-teman bisa menginput poin atau menginput fitur vektor di ArcGIS, poin, line, dan polygon gitu ya. Yang pertama adalah kita akan melihat sesuai dengan lokasi kita, kemudian kita akan membuat digitasi dari base map yang kita punya. Teman-teman bisa menggunakan base map-nya dari ArcGIS Online atau bisa download dari USGS atau sumber-sumber lainnya. Nah, di sini saya akan arahkan teman-teman untuk menggunakan base map dari ArcGIS Online. Yang penting adalah pertama WiFi-nya aktif atau internetnya aktif. Kemudian kita buka add data, ambil add base map. Klik add base map, ambil imagery, kemudian atau imagery with label, mau melihat labelnya juga boleh, nggak apa-apa, add. Nah, nanti akan muncul di layar, itu lokasi yang kita inginkan. Nah, ini keseluruhan kita pilih lokasi yang kita cari. Oke, yang kita cari adalah lokasinya di sini misalnya. Saya akan ambil lokasinya Tanjung Pinang. Oke, muncul ya, ini adalah kota Tanjung Pinang, udah benar. Saya ingin ambil lokasi area ini. Nah, pertama di sini saya hanya ingin mengarahkan teman-teman bagaimana membuat fitur titik misalnya. Fitur titik di sini kita gunakan untuk beberapa properties. Misalnya apa yang kita mau kasih titik di sini. Saya ambil area ini ya. Ini adalah area jembatan Secarang. Pertama adalah aktifkan dulu buka Ads Katalog. Jika di sini sudah ada Ads Katalognya, oke. Klik katalog. Jika belum, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada Ads Toolbox, ada katalog, dan juga search, kolom search gitu ya. Pertama buka katalog, maka akan muncul layar ini. Kemudian pilih di folder mana teman-teman akan simpan kerjanya. Jika di foldernya sudah ada, misal saya nih di kuliah SIKP, saya udah bikin folder praktek 1. Jika teman-teman belum, teman-teman bisa klik di folder penyimpanan, klik di folder ini, klik new. Kalau mau bikin folder penyimpanan baru, klik folder. Atau jika mau menyimpannya di folder baru, misalnya praktek 1, P1 SIKP. Ini saya nulisnya di sini P1 SIKP, foldernya udah tersimpan. Nah, di folder ini kita akan membuat layar kerja kita. Saya biasanya menggunakan geodatabase untuk menyimpan data agar data itu ketika dipindah-pindahkan dia tidak terjadi error. Kalau hanya memindahkan folder, SAP itu kan ada 7 unsur folder di dalam file di dalamnya ya. Kalau kita pindah-pindahkan folder bisa jadi satu file crack dan hilang gitu. Saya gunakan file geodatabase, muncul di sini, kita tulis P1 lagi. Oke, ini ada geodatabase P1, kemudian kita akan membuat fiturnya. Kita akan membuat fitur. Pertama kita akan bikin fitur point, berarti klik new, feature class. Feature class, di sini point saya akan bikin keterangan apa ya, koordinat. Saya bikin di sini fasilitas, keterangan fasilitas. Maksudnya yang ada di lokasi ini gitu ya. Alias bisa dikosongkan, bisa ditulis fasilitas. Di sini kita menggunakan poin karena kita mengambil titik. Nah, jika lokasi kita ini akan menambahkan nanti lokasi ketinggian di belakang atau gimana, bisa diklik. Kalau enggak, bisa di skip aja. Oke, next. Nah, ini adalah koordinat yang digunakan karena area kita adalah area Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu berada di lokasi utaranya Khatulistiwa. Pertama, pastikan dulu di koordinat yang kita gunakan koordinat apa? Apakah itu proyeksinya geometrik atau UTM? Kalau proyeksinya derajat,
Kalau kita mau menggunakan derajat, berarti gunakannya geometrik. Gunakannya geometrik, pilihnya adalah yang geographic coordinate system. Pilih WGS 84. Tapi jika yang data yang kita inginkan adalah kita ingin menggunakan berdasarkan zonasi gitu ya, kita bisa lihat zonasi untuk Indonesia dengan proyeksi UTM. Untuk Kepulauan Riau sendiri ada 48M. Nah, jika dia berada di area yang berada di bawah khatulistiwa, maka dia adalah S. Yang di atas khatulistiwa adalah North, gitu ya. Kepulauan Riau berada di bagian atas khatulistiwa dan posisinya ada di zona 48, berarti itu 48M. Kita kembali ke lokasi. Yang kita gunakan adalah Project Coordinate System. Untuk UTM, kita pilih UTM, cari WGS 84. Oke, kita cari 48M. Oke, kita gunakan 48M. Oke, next. Oke, udah muncul ya. Ini keterangannya. Jadi untuk setiap file yang ada, data yang ada di save file atau data yang ada di JS itu ada objek ID-nya. Data kita adalah bentuk save. Kita bikin keterangan di sini. Pertama adalah koordinatnya dulu, berarti X-nya apa, kemudian Y-nya apa, kemudian kita akan di sini keterangan atau nama fasilitasnya sama aja. Nama dari fasilitasnya, kemudian keterangannya apa nanti tambahan keterangan. Nah, ini semuanya teks. Untuk koordinat kita gunakan teks juga. Oke. Finish. Oke, udah selesai ya, poin kita udah muncul. Kemudian ketika poin udah muncul, kita akan aktifkan dulu editor. Nah, untuk aktifkan editor ini di mana? Teman-teman pilih di Customize. Pertama, extensionnya pastikan dulu. Klik extension, ini diklik aja semuanya. Oke. Kemudian pilih toolbar, cari editing atau editor. Nah, di saya kan udah aktif nih. Kalau teman-teman kan belum, tinggal klik editor, aktifkan editor. Nah, kalau saya klik lagi hilang dia. Aktifkan dulu editor. Udah muncul. Nah, editor start editing. Start editing muncul nih yang mau kita cari, yaitu fasilitas. Ini yang tadi saya buat poinnya. Fasilitas, kita klik poin. Nah, kita pilih lokasi yang mau kita pilih. Misal ini. Klik 1. Ini adalah rumah sakit. Di sini ada Stikes. Di sini ada area Pasar Binjen ya. Di sini Pasar Binjen, saya klik Pasar Binjen. Kemudian saya cukupkan 3 lokasi ini dulu deh. Saya cukupkan di sini ada SPBU, Pertamina. Di sini ada Pelabuhan Sejarang ya. Pelabuhan, nggak usah deh Pelabuhan Sejarang. Cukup ini saja dulu. Kemudian kita klik kanan di fasilitas, open attributable. Nih, ada 4 titik tadi yang kita buat. Ada 4 titik yang kita buat. Nah, untuk memastikan titik kita ini yang mana saja, pertama mari kita ganti dulu warna dari ini. Warna dari simbol biar lebih jelas. Oke. Nah, ini adalah simbol-simbol yang tadi kita buat. Ini poin-poin yang kita buat. Nah, saya akan klik yang itu ada di mana. Jika ini, berarti ini. Keterangannya adalah ini, maka kita akan tulis di nama
itu adalah rumah sakit provinsi RSUP. Ada keterangan silakan isi, jika tidak maka kosongkan. Misalnya keterangannya adalah rumah sakit provinsi, nggak perlu ya, nama RSUP Ahmad Tabib misalnya. Ahmad Tabib. Ini adalah rumah sakit di ke-1 misalnya, rumah sakit provinsi. Kemudian ke nama yang kedua. Nama yang kedua kita tinggal klik lagi di sini. Nah, itu birunya di sini berarti ini adalah lokasi ini. Ini apa? Ini Stikes Hang Tuah. Berarti di Stikes Hang Tuah. Keterangannya apa? Fasilitas pendidikan misalnya, fasilitas pendidikan. Nah, kemudian klik sini lagi biru. Ini adalah area ini, berarti Pasar Bincen. Pasar Bincen. Keterangannya apa? Fasilitas ekonomi. Kemudian klik lagi, yang terakhir adalah ini adalah area Pertamina, maka ini adalah SPBU Bincen. Fasilitas transportasi misalnya. Oke. Setelah selesai, kemudian untuk koordinat kita kan belum punya data nih, tapi kita cuma tahu lokasinya saja, atau teman-teman bisa masukkan di sini data koordinat yang sudah teman-teman punya. Nah, untuk cross check data koordinat yang sudah dipunya, bisa langsung di sini benar nggak, sesuai nggak dengan data koordinat yang ada. Karena ini kan kita sudah punya proyeksi tadi ya. Nanti teman-teman tinggal klik kanan di sini, pilih calculate geometry. Nah, itu adalah X, berarti koordinat X point. Kemudian ini adalah proyeksi kita, sudah benar, zona 48N. Kalau mau menggunakan koordinatnya UTM, maka di sini unitnya adalah meter. Oke, kita bisa perlebar. Kemudian Y juga gitu, calculate geometry, Y kita ganti dengan Y point. Y point meter, oke. Nah, ini adalah lokasi dengan koordinat X dan Y. Teman-teman, jika ingin menampilkan koordinat dalam bentuk geometri, dalam bentuk geografik misalnya, kita bisa ganti di sini. Gunakan discriminate. Oke, maka dia akan berubah. Di sini juga gunakan discriminate untuk Y. Berarti di sini Y, kita gunakan discriminate. Oke. Nah, ini X, ini Y. Nah, begini data kita sudah ada koordinatnya. Untuk kita cross check dengan data lapangan juga kita tinggal lihat data kita udah sama belum, sama nggak dengan ini gitu. Karena ini koordinatnya udah benar, maka ini udah benar. Ini adalah hasil kerja kita. Ketika sudah selesai, tinggal klik stop editing. Kita save dulu ya. Ketika stop bisa langsung save langsung, atau kita save dulu deh, kita belum stop karena kita mau ngedit yang lain misalnya. Atau kalau udah selesai tinggal stop editing. Udah selesai, dan ini adalah data atribut poin kita. Nah, dengan data lain juga seperti itu. Teman-teman bisa kembali ke katalog, kemudian ambil lokasinya ada di mana, misal ini, kemudian kita pilih di lokasi ini, kita ambil new lagi, maka ambil feature lagi. Di feature, kita tulis nama jalan misalnya, jalan. Keterangan alias kita kosongkan, maka kita pilih line untuk jalan, next. Zonanya sama, next. Oke. Keterangannya di sini apa? Nama jalan, next. Koordinatnya apakah perlu? Nggak usah ya. Panjang jalan misalnya, panjang.
Nah, di sini kita ganti. Kalau panjang jalan berarti itu angka, maka kita akan menggunakan di sini double. Itu keterangannya meter misalnya nanti. Kita gunakan double. Double itu nanti ada angka, ada huruf. Panjang jalan. Kemudian keterangan. Keterangan misalnya apakah itu jalan provinsi kah, jalan lokal dan lain-lain. Maka di sini teks. Oke, finish. Yes. Oke, udah muncul di sini jalan. Untuk memperlihatkan editing kita jelas atau tidak, kita bisa gunakan kuning lagi dulu. Oke. Nah, kita akan input, akan ngedit jalan yang ini aja, misalnya ada berapa jalan ya. Untuk edit jalan itu, teman-teman buka katalog. Bukan, editing, start editing, maka yang dipilih di editing ini adalah jalan ini. Jalan ya, klik jalan. Jangan ini, kalau ini berarti teman-teman untuk aktifkan yang poin lagi, tapi kliknya jalan. Jalan, maka pilih line, klik line-nya ini, maka ini bentuknya akan lurus gitu ya. Atau teman-teman gunakan yang ini, freehand, yang bebas. Teman-teman gunakan yang bebas, karena dia belok-belok. Oke, kita pilih yang bebas, maka kita tinggal klik di jalan yang ingin kita edit. Ya, untuk hapus, misalnya salah, klik ini aja, delete, hilang. Kita gunakan line karena jalannya jalan lurus. Klik mulainya dari sini, misalnya dari pertigaan. Diklik terus sampai batas yang teman-teman inginkan. Misalnya batas kita adalah sesuai dengan gambar aja, layer ini. Maka selesai, klik 2 kali. Oke, kemudian sambung dari sini lagi. Jika terputus, dia menjadi satu fitur aja. Oke, tambah lagi ke sini. Oke, anggap sampai di sini. Oke, setelah selesai, maka kita akan buka atribut table-nya. Klik kanan jalan, open attribute table. Muncul di sini ada 6 jalan. Nah, ini step length ini adalah panjang. Ini akan sama keterangannya dengan di sini nanti. Berarti panjang kita juga bisa calculate geometry length. Karena ini line, panjangnya adalah meter, atau menggunakan kilometer, atau meter, terserah. Meter misalnya. Oke. Sama kan? Untuk keseluruhan, tinggal klik kanan atas, calculate geometry length. Kita mau gantinya ke kilometer atau ke kaki misalnya, feet. Oke. Nah, dalam ukuran kaki atau feet ini dia. Dalam ukuran meter ini dia. Nah, ini nama jalan. Silahkan isikan nama jalannya apa. Jalan A misalnya, jalan B di sini, jalan C di sini, jalan C di sini, jalan D di sini. Oke, ini jalan udah ada nama, keterangannya mungkinkah ini jalan provinsi, jalan kota kah, jalan provinsi kan, provinsi, jalan arteri, ini saya hanya contoh ya, bukan yang sebenarnya, arteri, dan ini jalan apa gitu. Ini jalan lokal misalnya. Ya, ini keterangannya. Jika sudah selesai, halnya sama, tinggal stop editing, save, yes. Oke, udah tersimpan. Ini adalah jalan keterangan jalan kita. Atau misalnya nih, jalan A dan B ini sama. Jalan ini dan ini masih satu jalan, satu nama jalan.
berarti klik ini B. Dan yang satunya lagi C, jalan sebelahnya di sini ya. Nah, jalan ini dan ini sama nih, nama jalannya masih satu. Berarti keterangannya masih sama. Kita edit lagi, kita ganti. Kita ganti ini B. Sama-sama provinsi misalnya. Salah. Sama-sama jalan provinsi, misalnya selesai kita stop editing. Yes. Kita tutup, kita bisa zoom to layer, kita lihat ini jalan yang tadi kita edit. Untuk poligon juga halnya sama seperti itu. Untuk poligon, teman-teman kembali ke katalog, pilih P1 untuk lokasi kita tadi, ambil new, ambil feature class, klik polygon. Ini area. Apa keterangan di sini? Terserah mau beri keterangan apa. Area misalnya area Polygon X. Zonanya sama. Keterangannya di sini apa? Keterangan dari polygon. Berarti kalau keterangan teks sifatnya pilih teks finish. Nah, kemudian untuk melakukan editing, tetap kembali ke editor, start editor, klik yang area. Jangan pilih ke jalan ataupun fasilitas karena kita mau ambil area. Area pilih polygon, maka misalnya untuk editing ini. Jangan diklik 2 kali, maka dia akan berhenti sebelum area selesai. Klik 2 kalinya ketika sudah berakhir. Baru klik 2 kali, selesai area. Nah, dia udah muncul di sini, maka kita akan lihat open attribute table-nya udah muncul. Misal di sini adalah lapangan. Lapangan. Oke, selesai. Ini adalah luas. Ini adalah panjang dari keliling dari lapangannya. Ini shape area adalah luasannya. Untuk shape area kita juga bisa ganti ya. Nah, untuk aktifkan, kita mau bikin luasnya misalnya. Kita mau ganti keterangan. Kalau ini kan shape area, ini adalah otomatis ketika poligon terbentuk. Nah, kita mau ganti, misalnya dengan keterangan lain gitu. Maka stop editing dulu. Yes, stop editing, kita mau tambah table. Kalau setelah stop editing, baru bisa aktif a table. Kalau editingnya aktif, maka nggak bisa. Luas misalnya. Kita gunakan luas, sort integer, atau double. Kita gunakan sort integer kayaknya ya. Oke. Kita calculate geometry di luas. You are about to calculate offset. Oke, yes. Area, keterangannya meter, atau kita menggunakan hektar. Kita gunakan hektar, oke. Areanya kita gunakan hektar. Oke. Yes. Maka area ini adalah 7 hektar. Ini luasnya. Oke, ini adalah keterangan. Nah, setelah selesai semuanya, kita bisa tutup base map. Kalau tidak ingin base map, ini adalah data yang tadi kita buat. Ada titik, polygon, dan garis. Kalau kita mau menampilkan pakai base map-nya langsung, oke, tampilkan base map. Nah, untuk layer input untuk layout-nya gimana? Klik di sini. Ini adalah layout. Nah, muncul di layout seperti ini. Kalau teman-teman mau print, langsung print gitu ya. Ini adalah layar kerja. Klik di sini, layout. Seperti ini kalau teman-teman mau menyimpan. Pilih, kalau mau menambahkan atribut atau keterangan misalnya,
maka ini digeser dulu. Nah, di sini mungkin keterangan judul dan lain-lain gitu. Atau tidak mau menambahkan apa-apa lagi, cukup seperti ini. Klik File, Export Map. Nah, simpan dalam bentuk JPEG. Praktek SIKP, kita simpan di tempat penyimpanan. SIKP ya, di sini tempat penyimpanan kita. Praktek SIKP, save. Oke. Maka ini sedang ekspor komplit. Kita tinggal buka. Nah, ini adalah hasil kerja kita. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.